Suara saya di ujung terdengar, ujung sana Mbak. Dengar suara saya? Oke. Tidak. Ya, gawe seru, kudune krungu ya. Nah, selamat datang. Kita kemarin sudah pernah ya belajar dayakan hidroponik. Jadi enggak? Tidak. Ada yang jadi ya. Nah, di sini kita itu akan belajar secara langsung dari yang sudah berhasil membudidayakan hidroponik dan sudah berhasil mendapatkan keuntungan ekonomi dari budidaya tersebut. Yang Ibu harapkan nanti kamu kan sudah mendapat format laporan sementara ya. Jadi nanti di sini kamu akan mendengarkan paparan dari dari Pak Nanang. Kemudian nanti paparan itu harus kamu tulis sebagai laporan sementara yang formatnya sudah masing-masing guru IPA sekalian share di kelas, begitu ya. Jadi misalkan nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin ada di laporan sementara tapi tidak terjawab, kamu boleh melakukan tanya jawab dengan Pak Nanang. Begitu, paham? Kemudian nanti tindak lanjutnya bagaimana? Tindak lanjut setelah kamu membuat laporan sementara adalah membuat laporan resmi berupa presentasi nanti di kelas IPAS masing-masing. Begitu, Gi? Untuk laporan sementara nanti ditulis tangan dan dikumpulkan hari ini. Jadi nanti dikasih 6 jam. Dikasih 6 jam pembelajaran itu tidak mutlak di sini semuanya, tapi ada beberapa waktu yang digunakan untuk menyusun laporan sementara. Begitu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Nanang, aslinya dari Jawa Barat, dari Sunda ya. Kalian boleh lihat di sini ya. Di kaosnya Pak Nanang itu apa? YouTube. Tisunda Adventure itu YouTube-nya Pak Nanang. Silahkan nanti di browsing, di subscribe ya. Tisunda Adventure. Tapi ini tentang camping yang saya sering main YouTuber apa hidroponik, tapi udah di ini ya Mas. Di beberapa waktu yang lalu. Oke. Ya. Nanti kita dengarkan bersama tentang hidroponik yang ada di depan kalian ini. Tanamannya sejenis kayak ini ya. Tanaman apa ya? Kalian sering makan kayak gini kan? Ini bisa dikonsumsi mentah loh ya. Langsung. Ya yang penting bersih ya. Iya. Ini bisa nanam di sini. Bagaimana caranya, tekniknya, kemudian prosesnya sampai pemanenan kalau ada hama dan sebagainya. Nanti bisa pertanyakan sama Pak Nanang, akan jelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya ya. Kalian siapkan alat tulisnya ya, nanti yang perlu dicatat ya buat penyusunan laporan ya. Begitu. Pokoknya catat baik Pak Nanang ya, karena informasi sangat penting sekali ya. Ini termasuk salah satu mapel IPAS yang nanti pasti ada penilaian dari guru masing-masing kelas ya. Itu dari saya ya. Nanti akan dipandu oleh Bapak Eko dan tanya jawabnya ya. Sekarang langsung ke Pak Nanang. Waktu Bapak saya sepenuhnya serahkan sama Bapak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Sukriya.
berumur 45 tahun. Jadi menurut yang saya pahami, hidroponik dengan syarat dari secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari dua kata yaitu hidros dan ponos. Maaf ya kalau salah. Hidros yaitu air, sedangkan ponos adalah daya. Jadi kalau secara bahasa kita, hidroponik yaitu kita bercocok tanam dengan mengandalkan air tanpa menggunakan tanah. Jadi hidroponik itu ada yang menggunakan sumber daya yaitu listrik, dan ada yang tanpa sumber daya. Saya menggunakan sumber daya listrik. Tetapi kalau mas-mas dan mbak-mbak misalnya mau seperti saya ingin usaha hidroponik, ya emang harus seperti ini ya, tapi tidak harus persis, bisa menggunakan misalnya greenhouse-nya dari apa itu, dari bambu ya, bisa. Yang penting sistemnya bisa seperti ini. Kebanyakan yang dipakai itu sistem hidroponik itu cuma dua, yaitu sistem DFT dan sistem NFT. Sistem DFT adalah pendekan dari Deep Flow Technique, dia harus tergenang. Lalu yang kedua, yang saya pakai ini ya, ini adalah sistem NFT, pendekan dari Nutrien Film Teknik. Jadi sesuai dengan namanya, nutrisinya yang mengalir itu setipis film. Jadi dia tidak perlu air yang menggenang, cukup air yang mengalir. Dia bisa mencukupi nutrisi untuk tumbuhan. Nah, dari kedua sistem tersebut, tentu setiap sistem ataupun ciptaan manusia itu ada kelebihan dan ada kelemahan. Kalau DFT ya, DFT itu, ini DFT seperti ini, mas-mas dan mbak-mbak serta bapak dan ibu guru. Ini DFT ini biasanya ciri-ciri fisiknya itu dia lurus sejajar dengan permukaan tanah. Jadi nanti untuk airnya dia harus lurus menggenang gitu. Nah, kelebihan dari ini, dari sistem ini, dari sistem DFT ini, ya biarpun mati lampu misalnya, sampai 1 minggu pun dia masih bisa bertahan hidup tanamannya, karena air di situ masih menggenang. Atau hanya untuk sekedar hobi di rumah, atau sekedar untuk pembelajaran, saya sarankan menggunakan sistem DFT. Lalu kekurangan dari DFT ini, yaitu untuk pertumbuhan tanaman itu lebih lambat dibanding sistem NFT. Itu yang kedua, yaitu sistem NFT. Apa sih kelebihannya? Nah, untuk NFT ini dia memerlukan airnya itu lebih sedikit ya, karena emang dia cuma tipis di bawah mengalir. Yang pertama, yang kedua, untuk pertumbuhan tanaman itu dia lebih cepat dibandingkan dengan DFT. Karena dulu saya pernah membandingkan ya, DFT dengan NFT itu memang betul-betul lebih cepat. Cuma untuk pertumbuhan atau hasil tanamannya, masalah kesuburan ataupun lainnya itu tetap sama. Yang membedakan adalah usia lebih cepat dibandingkan dengan DFT. NFT lebih cepat dibandingkan dengan DFT. Nah, sekarang saya bicara tentang kelemahan. Kelemahan NFT itu ketika mati lampu misalnya seharian, maka kalau nggak kita kasih asupan air ya dengan secara manual, maka tumbuhan akan mati. NFT itu ketika mati lampu, terus pompanya juga mati, otomatis dia habis airnya, nggak ada sisa genangan. Itulah kelemahannya. Oh ya, apa sih kelebihan hidroponik? Untuk menggarap hidroponik itu nggak sesulit kita menggarap di lahan konvensional seperti di tanah. Jadi hidroponik ini bisa kita
jalankan dan kita sementara punya pekerjaan lain karena nggak menguras waktu. Nah, untuk kelemahan hidroponik ya, jadi hidroponik itu kita harus besar modal di awal, tetapi emang itu hanya besar di awal. Setelah kesana, setelah berjalan, insya Allah sih yang saya rasakan nggak begitu banyak modal ya, modalnya nggak banyak, serta pengerjaannya juga nggak harus kotor-kotoran. Ya paling kadang-kadang kotor-kotoran itu sedikit kalau membersihkan di bawah. Bisa sistemnya, sistem sumbu cukup dengan misalnya botol aqua atau dengan box. Untuk tekniknya mungkin bisa dilihat gitu kan, menggunakan box. Berarti yang utama itu tempat untuk dia menanam atau instalasi, lalu ada pupuk, selanjutnya ada benih yang mau ditanam. Segitu juga udah cukup. Itu untuk yang sederhana. Cuma kalau untuk syarat produksi, kita harus menyiapkan instalasinya lebih banyak dan juga mungkin mempersiapkan instalasi listrik, serta ada pupuk dan juga itu media tanam seperti rockwool dan juga bibit tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, alat dan bahan budidaya hidroponik apa saja, Pak? Instalasi untuk menanam seperti ini ya. Ini namanya guli atau talang. Bisa menggunakan paralon. Tapi secara sederhana di rumah bisa juga menggunakan media lain seperti botol aqua. Bapak mungkin meresap, Pak. Botol aqua atau styrofoam. Ada instalasinya, ada pupuknya, yaitu nutrisi AB Mix. Ada media tanamnya, dan media tanam digunakan biasanya menggunakan rockwool. Rockwool. Dan juga tentunya yang paling utama yaitu ada bibitnya ya, ada benih yang mau ditanam. Cukup itu, Pak, secara dasarnya ya. Yang utama yaitu hama, ya, jamur, seperti itu ya. Tetapi untuk selada ini alhamdulillah memang minim hama. Itu harus penuh ya. Oke. Dan faktor kegagalan yang kedua yaitu sinar matahari ya, Mbak. Itu tidak kalah penting. Jadi kalau kita mau menanam dari awal tumbuh ya, dia berkecambah itu harus langsung dikenakan sinar matahari gitu. Kalau misalnya lambat, misalnya seminggu di dalam rumah atau di tempat teduh, itu nantinya bisa gagal karena dia etiolasi meninggi. Biarpun bisa dibetulkan, tetapi kadang-kadang dia gagal. Mungkin itu, Mbak. Kenapa hidroponik ini kita menggunakan greenhouse, lalu kita kasih naungan plastik UV. Plastik UV ini bukan untuk menghindari dari sinar matahari, tetapi menghindari dari hujan. Nah, selama ini kenapa saya yang di luar ini sementara saya liburkan? Karena sayang ya untuk dijual, kalau untuk masuk sendiri mungkin masih bisa. Nah, jadi apa perbedaannya? Kalau di dalam itu kan mulus. Nah, kalau di sini kalau curah hujan tinggi, dia tanamannya rusak, Mbak. Tanamannya rusak. Walaupun mungkin kalau untuk sendiri bisa dikonsumsi, cuma tanamannya dia rusak karena terkena hujan yang keras. Assalamualaikum. Saya ingin tanya nih, Pak. Waalaikumsalam. Monggo. Merek ABB yang digunakan juga merek bibitnya itu apa ya? Bisa digunakan gitu. Oh, gini. Untuk AB Mix ya, selama ini saya gunakan. Memang secara umum AB Mix itu ya sama aja sih ya. Mohon maaf, ini saya bukan promosi dan ini juga bukan produk saya. Ini produk teman saya yang ada di Banjarnegara. Saya menggunakan selama ini menggunakan nutrisi AB Mix bermerek Baraponix. Nanti kalau teman-teman mbak-mbak dan mas-mas juga misalnya mau jadi praktisi hidroponik, bisa gabung ke sana ke Mas Widiana ya, berada di Banjarnegara. Nanti bisa lihat channelnya Kebun Inspirasi Hidroponik dan Organik. Merek AB Mix yang saya gunakan yaitu merek Baraponix.
produksi dari Banjarnegara. Emang sih ada sedikit perbedaan ya, walaupun dengan merek lain juga sama sih Mas. Kalau misalnya nggak harus merek itu, merek lain juga sama. Tadi pertanyaan kedua apa ya Pak? Bibitnya Pak, bibit lokal atau impor mungkin. Nah, jadi selama ini saya menggunakan bibit impor Mas. Seladanya itu namanya Maritima. Maritima. Iya. Ya, Maritima. Karena selada juga ada berbagai macam ya, berbagai varietas, ada Grand Rapid, ada apa. Nah ini saya yang gunakan ini jenisnya atau varietasnya yaitu selada Batavia lettuce, dan mereknya adalah Maritima. Nah, apa sih perbedaan impor sama lokal? Jadi untuk impor itu ya sesuai harga juga, sesuai harga bibitnya. Dia dari segi tumbuhnya, dari segi rasa juga dia lebih enak. Jadi ada perbedaan ya. Dibanding dengan selada lokal, biasanya selada lokal itu kelemahannya kalau udah usia di atas 45, dia bolting. Bolting itu meninggi. Jadi meninggi saat awal tumbuh sama di usia ini beda. Awal tumbuh namanya teolasi, kalau udah usia usia udah tua itu namanya bolting. Dia itu bertahan hidup karena emang udah tua gitu. Nah itu bisa pahit gitu Mas. Buat produk yang paling penting yaitu pemasaran ya. Saya dulu 2-3 bulan itu nggak ada yang beli. Nah awalnya dari mulut ke mulut, terus orang lewat sini, terus juga kita bisa lewat sosial media. Kita bikin, kalau diibaratkan kita di dunia offline ya, kita pasang plang gitu. Jadi kan beda orang yang dikasih brosur dengan di plang gitu. Kalau plang itu lewat oh dia ini gitu. Nah di dunia maya juga seperti itu. Kita misalnya di marketplace atau kalau yang lebih bagus lagi berbayar, tapi ya masa kita baru mulai berbayar ya. Mungkin seperti itu Mbak pemasarannya, dari mulut ke mulut, dan sekarang emang kan udah zamannya online seperti itu. Baik, izin bertanya, untuk AB mix itu pakai air berapa liter dan AB mixnya berapa mili? Oh gitu. Baik Mbak, karena ini untuk produksi ya, saya minimal menggunakan AB mix yang 5 liter. Jadi 5 liter A, 5 liter B. Nah, jadi cara menggunakan AB mix itu kan banyak udah tahu cara memerlukan AB mixnya. Saya bawa itu ya, maksudnya wadah ini cuma contoh, nggak pakai air, nggak pakai apa. Ini dia contoh melarutkan AB mix-nya ini. Dan mohon maaf karena saya di rumah kebetulan nggak punya stok yang masih belum dilarutkan, yang ada itu sudah dilarutkan. Jadi saya sekedar ini bayangkan saja ini ada gitu. Jadi misalnya mbaknya beli ini nih yang 1 liter nih. Misalnya beli yang 1 liter nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Saya malah kagok. 1 liter itu biasanya kalau misalnya ini 1 liter, berarti 1 liter A, 1 liter B. Ini 5 liter, ini 5 liter A, 5 liter B. Nah cara melarutkan AB mix itu misalnya 1 liter ya. Ini yang A masukkan dulu. Maaf, back. Ini yang A kita masukkan dulu, atau bisa juga sebelumnya kita kasih air setengahnya. Kalau kita mau melarutkan 1 liter, berarti kita harus mengasih air terlebih dahulu setengah liter. Nah ini yang A dimasukkan seluruhnya ke sini. Nah yang A masukkan ke sini, kita kocek dulu sampai larut. Setelah agak larut, biasanya kan nggak larut semua tuh, di bawah masih ada. Kalau cuma sedikit-sedikit ya bisa tambahkan sampai 1 liter. Jadi 1 liter itu bukan 1 liter airnya. 1 liter itu 1 liter berserta ini. Setelah dikasih larut setelah larut 1 liter berserta nutrisinya. Jadi patokannya bukan 1 liter airnya. Begitupun untuk 5 liter berarti 5 liter beserta ininya. Nah, ini untuk yang A ya. Nanti untuk yang B sama seperti itu. Jadi ketika kita membeli nutrisi 1 liter berarti 1 liter untuk A, 1 liter untuk B. Jadi jangan salah Mbok nanti
Ini 1 liter, ini setengah liter. Seperti itu. Untuk larutan AB mixnya 1 bungkus berarti untuk 1 liter ya Pak ya. Nah kemudian pertanyaan saya, kalau umur tanaman itu mulai dari pembibitan sampai dengan panen, apakah komposisi dari AB mixnya tetap sama begitu? Maksudnya kan kadang-kadang kalau saya pernah belajar kemarin itu yang di online sih, itu kalau misalkan umurnya katakanlah baru 2 minggu, maka nutrisinya sekian ppm gitu ya. Kemudian kalau 1 bulan misalkan jadi tambah banyak gitu. Kalau untuk jenengan sendiri enggak ya berarti? Atau bagaimana Pak? Tapi untuk saya pribadi, dari awal sampai usia panen itu sama aja Bu. Tapi nggih terserah monggo, karena emang berdasarkan pengalaman juga. Seperti itu. Aku 5 hari. Waktu 5 hari. Oke ya. Berdasarkan pengalaman ya, karena kita tahu bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga ya. Experience is the best teacher ya. Walaupun secara teori itu kayak gini, tapi kalau pengalaman itu pasti ya. Kita langsung ke praktisi Pak Nanang ya. Berpengalaman selama hampir 2 tahun. Oh 2 tahun. Oh berarti ya Masih sedikit. muda. Iya, ya masih Pak. Pesan yang ini ya Pak, kayaknya yang itu lebih apa ya? Crispy ya. Dia lebih crispy. Jadi Ini kurang lebih sekitar apa ya? 20 harian. 20 hari. Nah itu dari umur 30 ke sana tetap, tapi dari 0 ke 30 itu agak lama. Betul. Iya. Oh iya Pak, tadi itu nggak saya sampaikan, Ini. penggunaan fisik untuk NFT itu biasanya miring Pak. Nah ini supaya airnya dia bisa mengalir. DFT mengalir cuma ada genangan gitu. Jadi airnya itu sisa dari genangan dia mengalir. Iya. Kalau yang menangkap itu ada nggak mengalir? Ya nutrisinya habis ya lama-lama ya. Yang menangkap ya bisa aja, cuma biasanya kurang subur. Cuma kalau buat panjenengan di rumah, yang genangan itu kan bisa menggunakan apa ya? Misalnya sistem sumbu tuh. Nah yang penting kalau yang menggenang itu secara berkala nutrisinya ditambah. Misalnya seminggu 2 kali ditambah di cor di Dalam kan sedikit banget ya. Kalau kita kemarin kan banyak ya. itu selama Iya. ditambah aja. Kalau ini sedikit. Tambah. Ini yang sistem NFT sih. Kalau yang Kalau udah lama misalnya bulan sekali gitu diganti iya. Kalau maunya kolam ya. sama airnya. Bisa? Memang ini kemarin nggak yang Ini nggak masalah dia kasih Tapi kan air diharapkan Ini ya. mengalir. Ini yang diangkat ini akarnya ini ya. Nanti tetap di rockwool ya. Rockwoolnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Iya. Iya ini ditaruh lagi. Ini airnya tipis banget ini ya. Tipis. Iya. Tuh di dalamnya tipis mengalir. Ini yang metode yang mengalir ya, yang NFT. Kalau kebanyakan akar dipotong harganya segini. Jadi jualnya sama akarnya. Biji. Semua itu 1 biji kecuali kangkung. Kangkung itu harus ada 5 biji, 6 biji. Kalau tanaman lain Padahal biasanya kecil sekali. cari sinam. Aku pengen lihat mengalir. Kadang saya sampaikannya 2 hari dilihat dulu sih sudah cukup. Ada yang beli saya jual. Sama-sama pakai hidroponik tapi dia kebutuhan lebih banyak. Oh. Iya.
Dan saya udah berbulan-bulan nggak kasih ke mereka, jadi kekurangan. Oh, sini kekurangan. Kalau diturunin teman siapa Pak? Ya, siapa ya? Pro yang hidroponik. Ini kalau jenengan skala sendiri seminggu panen berapa kali Pak? Bisa jual berapa kilo yang konsisten? Biasanya sehari itu ya sehari 4 kilo kan Apa yang tebel katanya yang telur? sekitar 20 kiloan juga. Seminggunya ya. Kadang lebih. Kalau di tanah itu kadang-kadang kalau murah kali pasar cuma 5.000 sekilo. Kalau ini nggak pernah turun ya harganya? Saya segitu. Kadang-kadang yang di pasar katanya ada bisa 40.000 ya. Enggak. Kenaikan. Ini hampir nggak pernah. Karena ini nggak belalang. Ini nggak suka. Paling kadang-kadang tuh buat ada, cuma bisa manual. Ini kan di sana ada kelihatannya ada ininya nih, ada kotoran. Lihatnya dibuang. Misalnya ada yang misalnya gini berarti disobek apa gimana? Misal sininya ada yang bisa Ya boleh disobek, boleh dibuang. Nah ini untuk selada, ini jamur nih, ini salah satu. Ini jamur. Ini kena busuk akar, busuk batang seperti ini. tarik ke atas Pak. Biasanya kena jamur itu setelah kita baru cocok tanam berhidroponik di atas 1 tahun. Solusinya yang paling ampuh, kita harus berhenti dulu secara total, disterilkan, dikeringkan. Cuma saya kan ini pelanggannya banyak, ya. Pelanggannya, makanya saya sambil berjalan ini paling di semprot fungisida, ini jamur. Di dalam airnya apa di sini? Ada yang dalam air dan di situ. Tapi saya ini hampir jarang juga. Ya, faktor utama yang mungkin tanamannya yang subur. Tanaman subur itu yang harus kita terus kita menguasai nggak harus dari dulu ya, sekarang kan banyak belajar gitu. Tanaman yang subur, pemasaran. Ini online bisa. Kalau hamanya di sini gimana sih Pak? Hamanya kalau selada minim hama. Itu kayaknya belum Pak, pada saat yang awal itu, pada saat menanam itu pakai pembeniannya ya. Sebelum kita memasukkan ke rock wall ini kan media tanam ya, ini namanya rock wall. Ada banyak media tanam lain, cuma yang kebanyakan dipakai itu seperti ini. Karena ini lebih praktis dan juga lebih menyerap airnya lebih banyak. Jadi ini benihnya biasanya saya taruh dulu di dalam kanebo seperti ini ya. Ini saya ibaratkan ini kanebo atau tisu. Nah misalnya ini kita mau semai hari Senin ya, karena kalau untuk saya sendiri biasanya saya jadwal seminggu 2 kali. Nah, ini kita mau berapa banyak, kita simpan ke sini. Ini udah dikasih air ya, udah dibasahi, udah lembab. Ini kita taruh ke sini, bijinya ya, taruh di sini. Nah lalu kita tutup. Ini didiamkan di tempat gelap atau di laci atau di apa. Nah ini didiamkan selama 1 malam, maksimal 2 malam itu udah semprot. Setelah semprot itu apa ya semprot? Semprot itu tumbuh berkecambah. Ya. Setelah semprot itu kita masukkan ke sini ya, Mas dan Mbak. Artinya kalau udah semprot itu yang subur itu ya, bijinya ya yang. Iya, itu udah jelas-jelas tumbuh. Ya, biji yang bagus itu berarti semprot. Iya, walaupun mungkin di kebunan hari ada kendala mati, tapi pengalaman saya sih jarang mati ya. Kalau kita betul-betul memperhatikan, yang penting aja jangan kering. Biasanya ada yang nggak semprot Pak? Ada, tergantung
kualitas benihnya Pak. Oke. Ya berarti semprot semua dimasukkan ke anebo. Iya misalnya pembibitannya. Untuk benih yang bagus ya Bu, itu kita nggak bisa. Kadang merek ini ada yang bagus, merek ini ada yang ya kan kadang misalnya ini sama-sama satu merek nih, tapi ternyata di sana ini udah lama gitu. Jadi untuk kualitas itu emang faktor utama adalah merek. Cuma yang kedua adalah ini udah expired apa belum, udah lama apa belum, itu Bu. Yep. Nah tadi saya sambung ya, setelah semprot atau berkecambah kita masukkan ke sini ya. Ya. Biasanya kita lubangin di sini menggunakan bisa ballpoint atau apa. Lidi ya. Iya lidi. Saya biasanya pakai ballpoint ya. Ya. Ini dilubangin, lalu kita bisa dicomotin pakai tangan atau pakai pinset. Kecil-kecil pakai pinset ya. Pinset ini kan hanya sekedar alat ya, bisa gunakan apa saja. Lalu kita masukkan satu-satu ke sini. Jadi kita bisa pilih mana yang semprot atau berkecambah kita masukkan. Satu kotak itu satu biji ya, satu pokok. Kenapa saya lebih memilih ada prasemainya? Ya itu tadi kan ada teman-teman yang bilang prasemai itu harus 2 kali kerja. Nah, ternyata juga kalau menurut anggapan saya, yang tanpa prasemai juga 2 kali kerja. Misalnya ini ada yang nggak tumbuh, kita ganti dengan yang lain. Tapi kalau yang ini udah jelas tumbuh, kita masukkan. Biasanya kegagalan tumbuhnya itu lebih minim. Biasanya paling dalam satu ini paling cuma 1-2 yang nggak tumbuh gitu. Beda dengan yang misalnya langsung biji dimasukkan tanpa prasemai ya. Nanti ternyata di sini ada 10, nah kita ganti seperti itu. Nah setelah masuk ke sini, ini setelah semprot ya, kita kasih air. Airnya jangan dulu air nutrisi, kita air biasa berarti ya. Biasa. Nah, kita kasih air. Untuk penyemaian airnya biasa ya. Nah setelahnya ini jangan sampai telat, langsung saja kita simpan di tempat yang ada sinar matahari yang cukup. Ya. Jadi buat penyemaian. Jadi buat mas-mas dan mbak-mbak sekitar 3-4 hari. Oh iya, 3-4 hari ya. Baru dipindah ke sini ya. Nah setelahnya saya pindah ke sini tuh, ke tempat penyemaian. Nah dari situ nanti kalau udah agak besar, kira-kira sebesar inilah. Atau bahkan saya kalau kosong ya lebih kecil lagi nggak apa-apa. Kalau di sana udah sebesar itu, bisa kita masukkan ke pembesaran. Oke, baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nanang yang sudah mau berbagi ilmu dengan kita ya. Semoga nanti kita bisa mengikuti jejak beliau dan mungkin kalian bisa membudidayakan hidroponik di rumah untuk makan sendiri atau mungkin nanti skala besar untuk diperjualbelikan. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau tidak ada berarti sudah selesai ya. Sudah bisa kembali ke sekolahan. Silahkan berjalan dengan tertib, jangan membuat jalannya tidak bisa untuk dilalui kendaraan lain. Kemudian sebentar, jangan lupa laporan terakhir dikumpulkan hari ini jam 15.30 ya, maksimal ya. Nanti setelah sampai sekolahan bagaimana? Kita kan masih punya waktu sampai jam 11.30. Nah itu untuk menyelesaikan laporan sementara, tidak usah diketik, ditulis tangan. Dan nanti silahkan dikumpulkan kepada guru IPAS masing-masing. Untuk selanjutnya dibuat laporan dalam bentuk PPT dan dipresentasikan di pertemuan IPA selanjutnya, begitu? Paham? Baik, kalau paham Ibu akhiri dulu outing kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi tolong dikumpulkan dulu ke depan. Absensi. Jangan meninggalkan sampah, ayo. Ya, terima kasih. Ini kemana Chelsea sama David? Oh, tidak berangkat. Junior? Tidak berangkat. Ya.